Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Bapak Ahmad Kusaini MPD dan teman-teman semuanya menyempatkan waktunya dengan melihat video ini atau mendengarkan video ini. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Saifuddin, kedua Nita Alia, ketiga Vinda Kristianti akan menerangkan landasan dan asas pendidikan. Ya, terus saya di sini akan menerangkan landasan pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah dasar tempat berpijaknya atau tempat dimulainya satu perbuatan. Landasan atau dasar pendidikan adalah proses atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetapi belajar apapun yang tidak ditemui sekolah, seperti melihat seseorang masa itu kan belajar, seperti di dalam melihat orang olahraga itu juga belajar, dan macam-macam landasan belajar. 1. Landasan agama religius merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan pendidikan. Bahkan sistem nasional mengharuskan setiap peserta didik untuk mengikuti pendidikan agama baik formal, informal maupun non-formal. Pendidikan agama sebagai penyangga nilai-nilai sekaligus sebagai pengurus pikiran produk dan berkolaborasi. 2. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelan masalah-masalah pokok dan pendidikan, seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa seharusnya dan tujuan pendidikan. Dengan kata lain, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau sifat filsafat sesuai dengan sifat makna landasan menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Landasan sosiologi. Landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosial yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Manusia pada dasarnya termasuk makhluk individu bermasyarakat dan berbudaya. Dalam kehidupan, manusia memiliki norma yang mereka bentuk dan anut penghasilan sesuai dengan pendidikan khas masing-masing. Tentu contohnya makanan, megangan atau dan sebagainya, atau grebek suro. 4. Hukum. Landasan hukum yuridis. Landasan hukum pendidikan merupakan perangkat perundang-undangan yang menjadi peraduan pokok dan pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan landasan hukum, segala bentuk pengembangan dan pelanggaran kebijakan pendidikan dapat dihindari dari berbagai benturan kehidupan serta hak dan kewajiban pendidikan dan serta didik dapat terpelihara. Landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Kebudayaan selalu berkaitan dengan pendidikan, hal dikarenakan kebudayaan dapat terbentuk, lestarikan atau dikembangkan melalui pendidikan, seperti ngaji di pondok atau sebagainya. Landasan psikologi. Pendidikan selalu melibatkan aspek kewajiban, oleh sebab itu landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Psikologi diperlukan oleh seorang pendidik dalam memahami konkret, kognitif, efektif, dan psikologi peserta didik. Seorang pendidik yang memiliki paham tertentu psikologi ialah akan cenderung mengerti bagaimana cara memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan sikap, minat, motivasi
aspirasi dan kebutuhan. Landasan ilmuwan dan teknologi. Pendidikan memiliki keterkaitan dengan erat dengan ilmu mengetahui dan teknologi. IPTEK yang menggunakan dalam pelajaran kemajuan IPTEK dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan pelantikan pendidikan. Landasan ekonomi. Pada zaman modern seperti ini, perekonomian menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian sangat besar terhadap manusia, cenderung mengutamakan kesejahteraan materi untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perkembangan perekonomian pengaruh dalam pelaksanaan sistem usaha yang disebut pihak usaha atau disebut dengan sistem ganda atau pendidikan. Landasan histori atau sejarah. Dalam masalah lampau adalah segala macam atau kejadian. Landasan sejarah memiliki peran penting karena dari sesuatu landasan dapat menjadi acuan dasar untuk berpikir pada pengembangan pendidikan masa kini. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan dilanjutkan kepada Mbak Nita Alia dan Mbak Vinda Kristianti, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan tidak lain bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dasar utama pendidikan adalah manusia dapat dididik dan mendidik diri sendiri. Asas pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Asas Tuturi Handayani merupakan gagasan pertama yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri. Dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik mendidiknya. Secara singkat, 7 asas 1922 sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat persatuan dalam kehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang lahir dan batin dapat memperdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya lahir maupun batin hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun batin. Yang keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir maupun batin. Tanggapan positif dari Dr. Andes Sastrokartono, asas atau semboyan Tuturi Handayani mendapat tanggapan positif dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapi. Di sini ada 3. Yang pertama, ing ngarso sang tulodo, yang artinya jika di depan menjadi contoh. Dan yang kedua, ing mantio mangan karso, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan suatu pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat adalah prinsip bahwa pendidikan dilakukan sepanjang hayat dengan keserasian antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia
Yang pertama, mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat berupa yang dapat bersifat formal, informal maupun non-formal. Dan yang ketiga, mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh. Dan yang terakhir, mendapat sarana dan prasarana, kesempatan serta sumber daya manusia yang menunjang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Yang kedua, perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivasi di samping peran-peran lain seperti informatif, organisator, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar, sehingga memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Selain itu, peran guru sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa pendidik peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Kristianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya dengan subbab penerapan landasan dan asas pendidikan di Indonesia. Nah, langsung saja untuk penerapan landasan religius. Nah, bentuk penerapan landasan religius pendidikan di Indonesia adalah diadakannya pembelajaran keagamaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Nah, misalnya saja pada agama Islam itu ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, itu pendidikan agama Islam itu diajarkan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Bahkan di taman kanak-kanak pun juga sudah mulai diajarkan tentang pendidikan agama. Nah, yang kedua yaitu penerapan landasan filosofis. Nah, untuk landasan filosofis bangsa Indonesia kan Pancasila. Nah, bentuk penerapannya itu adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenjang pendidikan. Misalnya apa? Misalnya adalah adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, penanaman nilai-nilai Pancasila itu dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut. Kemudian penerapan landasan sosiologis. Nah, implementasi dari landasan sosiologis pendidikan dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan sosiologi. Di antaranya yaitu melakukan sosialisasi anak-anak dalam pendidikan. Nah, kegiatan tersebut dapat dilihat dari interaksi antar siswa, interaksi siswa dengan guru, guru dengan siswa. Nah, agar interaksi antar siswa bisa dibina dengan baik, maka sebagai seorang guru harus membina siswanya dengan baik. Nah, kemudian proses sosialisasi anak-anak di sekolah seperti konsep tentang interaksi sosial, kontak sosial, komunikasi, bentuk interaksi sosial, dan sebagainya. Kemudian adanya kelompok sosial dengan berbagai bentuk, kemudian dinamika kelompok yang sudah tentu berlaku dalam dunia pendidikan, misalnya dinamika dalam kegiatan intra maupun ekstra sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan landasan hukum atau yuridis. Nah, bentuk penerapan dari landasan hukum ini adalah diberlakukannya peraturan perundang-undangan. Nah, adapun perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan adalah pembukaan UUD 1945 alinea 4. Nah, di situ ada tujuan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional, dan masih banyak lagi undang-undang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu landasan kultural. Nah, salah satu
cara mengembangkan nilai-nilai kebudayaan dalam dunia pendidikan, yaitu adanya pengembangan kurikulum muatan lokal atau MULOK. Nah, muatan lokal ini diberikan dalam rangka usaha pengenalan, pemahaman, dan pewarisan nilai karakteristik daerah kepada peserta didik. Misalnya apa? Misalnya ada mata pelajaran seni budaya, kemudian ada mata pelajaran bahasa Jawa, kemudian ada seni rupa, seni batik, seni tari. Nah, itu kan juga salah satu bentuk dari pengembangan muatan lokal. Kemudian landasan psikologis. Nah, bentuk penerapan dari landasan psikologis yang dapat dilakukan diantaranya yaitu penerapan berbagai macam model pembelajaran seperti auditory, visual, atau model pembelajaran lainnya sehingga peserta didik dapat menyerap materi dengan baik. Kemudian menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjalin interaksi yang baik dengan peserta didik. Kemudian dilakukannya suatu bimbingan psikologis dengan cara memberikan suatu motivasi dan inspirasi kepada peserta didik, dan menanamkan sikap kedisiplinan kepada peserta didik, mengingat hal ini dapat menumbuhkan kemampuan sosial dan emosional peserta didik. Selanjutnya yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satu bentuk penerapan dari landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan yaitu penggunaan berbagai media elektronik atau penggunaan berbagai teknologi seperti telepon, komputer, internet, email, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang lagi viral saat ini, saat dalam keadaan musim pandemi ini, telah dikembangkan media pembelajaran yang disebut dengan cyber teaching atau pengajaran maya, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Nah, istilah yang populer saat ini adalah e-learning, yaitu suatu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet. Nah, e-learning ini banyak digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, terutama pada perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu landasan ekonomi. Nah, salah satu penerapan landasan ekonomi pendidikan di Indonesia berkaitan dengan pendanaan atau pembiayaan. Nah, pembiayaan pendidikan ini diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana, kemudian pengembangan sumber daya, modal kerja tetap, dan biaya operasi satuan pendidikan. Nah, salah satu bentuk penyediaan sarana dan prasarana tadi misalnya itu diberikannya buku-buku pelajaran, kemudian pembangunan fasilitas sekolah, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu landasan sejarah atau historis. Nah, salah satu penerapan landasan historis dalam pendidikan ini adalah adanya pembelajaran sejarah yang diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Nah, melalui pembelajaran sejarah ini, peserta didik mampu mengembangkan potensinya untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami proses perkembangan dan perubahan kehidupan sosial budaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, setelah tadi berbicara mengenai penerapan landasan pendidikan, sekarang kita akan masuk ke penerapan asas pendidikan. Nah, yang pertama yaitu penerapan asas Tutwuri Handayani. Nah, bentuk penerapannya yaitu diberikannya kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan minat, bakat, ataupun keterampilannya. Yang kedua yaitu dilakukannya perluasan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, kemudian dilaksanakannya sistem pembelajaran dengan tetap memasukkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia seperti muatan lokal tadi ya. Kemudian diberikannya kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dan mandiri dalam mengemukakan pendapat, gagasan, ataupun ide dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu penerapan asas belajar sepanjang hayat.
Untuk penerapannya yaitu dilakukan perluasan kesempatan untuk belajar dengan didirikannya lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta pendidikan mulai dari tingkat kanak-kanak TK hingga tingkat perguruan tinggi. Kemudian dilakukannya perencanaan suatu program atau kurikulum, dilakukannya pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran. Nah, sarana prasarana ini dapat berupa buku pelajaran, ruang belajar, komputer, perpustakaan, peralatan praktikum, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu penerapan asas kemandirian belajar. Nah, bentuk penerapannya yaitu menempatkan guru sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar. Kemudian guru sebagai motivator yang mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar. Selanjutnya juga menerapkan strategi belajar mengajar yang dapat meningkatkan kemandirian dalam belajar. Misalnya, cara belajar siswa aktif. Nah, dengan cara tersebut siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.